Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan di channel YouTube yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah taala sehingga kita mudah di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan senantiasa mudah menjauhi kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, dari sebuah video yang telah tayang pada beberapa waktu yang lalu saat kami menjelaskan bagaimana bahaya menuduh orang lain berbuat zina yang biasa diistilahkan juga dengan sebutan qadzaf. Bagaimanakah bahaya dari perbuatan qadzaf tersebut, sehingga penting bagi kita semuanya untuk semaksimal mungkin menjaga lisan kita dari ungkapan-ungkapan yang sekiranya berisi dengan ungkapan qadzaf. Nah, dalam video itu ada sebuah pertanyaan yang masuk dari salah satu pemilik akun, yang mana pertanyaan itu berbunyi, bagaimana kalau kabar buruk tersebut saksinya dari chat pelaku perbuatan demikian, Ustadz? Apakah hal itu termasuk sama dengan 4 saksi yang dipersyaratkan dalam syariat Islam? Jadi kemarin itu dalam video yang berjudul bahaya tuduhan zina kepada orang lain ketika kita itu tidak tahu sendiri atau kita memang tidak ada orang lain yang bisa menjadi saksi tentang perbuatan zina seseorang, atau bahkan itu hanya sebatas kabar burung saja, hanya informasi dari media sosial misalkan, hendaknya kita tidak usah ikut campur, tidak perlu untuk melanjutkan berita-berita yang seperti demikian, karena memang itu khawatir itu akan masuk dalam kategori qadzaf. Lalu bagaimana kalau kemudian berita tentang perbuatan zina itu kita ketahui dari chatting pelakunya sendiri, sebagaimana yang ada dalam pertanyaan. Bagaimana kalau kabar buruk? Kabar buruk itu mungkin maksud penanya adalah tentang perbuatan zina. Dari chat pelaku perbuatan demikian, artinya si pelaku yang kemudian memunculkan ucapan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina dengan seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan. Dia memang mengaku seperti itu. Apakah kemudian pengakuan ini bisa menduduki atau selevel dengan 4 orang saksi yang harusnya ada? Kami bacakan untuk merespon pertanyaan ini, kami bacakan beberapa keterangan dari ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama dari kalangan mazhab al-Imam Syafi'i. Yang pertama yaitu keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna. Kitab Al-Iqna yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Dalam kitab Iqna ini beliau memberikan keterangan dengan yang keterangan ini berjudul Al-Qaulu Fima Yasbutu Bihi Zina. Pembahasan tentang bagaimanakah cara zina itu bisa menjadi tetap, zina itu bisa ditetapkan dalam kacamata syariat. Beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini memberikan keterangan, wa yasbutu zina bi ahadi amroini imma bi bayyinatin alaihi wa hiya arba'atu syuhudin li ayati wallati ya'tinal fahishata min nisaikum al-ayata au iqrarin haqiqiyyin walau marratan li'annahu sallallahu alaihi wasallama rajama ma'izan wal ghamidiyata bi iqrarihima rawahu Muslim. Yang artinya perbuatan zina itu bisa ditetapkan secara hukum syariat bi ahadi amraini,
dengan salah satu dari dua hal. Jadi ada dua alat untuk bisa memastikan bahwa seseorang ini telah berbuat zina atau tidak. Ada dua alat sebagai pembukti. Salah satu dari alat ini saja terpakai, maka perbuatan zina itu bisa dianggap tetap dalam kacamata syariat. Yang pertama adalah imma bibayinatin alaihi, dengan adanya saksi ya, alaihi atas perbuatan zina tersebut. Wahia arba'atu syuhudin, yang mana saksi itu berjumlah 4 orang. 4 orang ini bisa menjadi penguat atau sebagai penetap bahwa Fulan bin Fulan telah melakukan perbuatan zina dengan Fulanah binta Fulan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pernyataan dalam ayat suci Al-Qur'an, wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum al-ayata. Ketika Allah Subhanahu wa taala dawuh seperti demikian, maka jumlah saksi yang harus ada harus 4 orang, yang mana 4 orang ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Fulan bin Fulan dengan Fulanah binta Fulan telah melakukan perbuatan zina. Bahkan bukan cuma sekedar melihat begitu saja, sekaligus juga disyaratkan 4 orang ini menyebutkan bahwa Fulan ini memang melakukan perbuatan zina dengan Fulanah ini dengan tata cara seperti demikian, di tempat ini, di waktu yang seperti ini. Itu semuanya harus jelas, sebagaimana nanti keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang insya Allah nanti akan kita bacakan juga. Ini yang pertama. Alat pembukti atau alat penetap bahwa seseorang ini telah melakukan perbuatan zina adalah dengan adanya 4 saksi. Lalu alat yang kedua, alat untuk menetapkan bahwa Fulan bin Fulan ini melakukan perbuatan zina adalah au iqrarin hakikiyin walau marratan. Adanya pengakuan, ikrar itu artinya pengakuan, yang mana pengakuan ini secara syariat dianggap sebagai ikrar yang hakiki. Ketika ikrarnya itu adalah masuk dalam kategori ikrar yang hakiki, maka pengakuan ini bisa dianggap sebagai alat untuk menetapkan bahwa Fulan bin Fulan telah melakukan perbuatan zina dengan Fulanah binta Fulan. Walau marrotan, walaupun pengakuan ini hanya dilakukan 1 kali oleh pelaku itu sendiri. Nah, dalam peristiwa yang seperti ini, dalam ketentuan yang seperti ini, itu dulu pernah terjadi. Pernah terjadi di masa-masa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang laki-laki yang bernama Ma'iz dan juga seorang perempuan yang dia itu bermarga Al-Ghamidiyah. Mereka berdua ini datang ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan meminta supaya dirinya dihukum. Saat itu ending dari kisah riwayat itu adalah Rasulullah SAW betul-betul merajam kedua orang ini hingga meninggal dunia. Padahal dalam peristiwa itu tidak ada orang lain yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi saksi bahwa mereka berdua telah melakukan perbuatan zina. Tidak ada orang yang datang. Hanya mereka berdua sebagai pelaku tentang perbuatan zina ini. Mereka berdua yang datang kepada Kanjeng Nabi lalu kemudian meminta supaya dirinya dihukum oleh Kanjeng Nabi. Kebetulan waktu itu karena yang perempuan ini ternyata adalah perempuan yang muhsonah. Artinya dia adalah perempuan yang memenuhi persyaratan sebagai seorang perempuan yang muhsonah dalam masalah zina. Sehingga hukuman yang ada adalah dirojam, bukan dicambuk 100 kali atau seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, padahal waktu itu di dalam pengakuannya mereka berdua, Kanjeng Nabi itu sampai berupaya untuk menolak tentang pengakuan mereka. La'allaka lamasta. Lalu kemudian Kanjeng Nabi itu bilang la'allaka qabbalta. Hingga kemudian Kanjeng Nabi bilang la'allaka fakhotta. Mungkin kamu hanya sebatas memegang-megangnya saja. Mungkin kamu itu hanya sebatas berciuman saja. Mungkin kamu itu hanya sebatas berpangku-pangkuan saja. Namun setiap kali Kanjeng Nabi itu menolak tentang pengakuan mereka,
mereka tetap saja menyatakan di hadapan Kanjeng Nabi bahwa mereka berdua telah melakukan perbuatan zina. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi di situ setelah menerima persaksian mereka sendiri, menerima pengakuan mereka sendiri, mohon maaf, Kanjeng Nabi baru kemudian memastikan bahwa mereka berdua berhak untuk mendapatkan hukuman rojam. Nah, itu keterangan yang ada di dalam kitab Al-Iqna sebagaimana yang ada di dalam pinggiran atau atas dari kitab Hasyiatul Bujairami Al-Iqna. Berikutnya kemudian perlu juga sebagai tambahan pengetahuan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Malibari memberikan keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in wa yasbutu zina bi iqrarin haqiqiyyin mufassalin naziri ma fi syahadati walau bi isyarati akhrasin in fahimaha kullu ahadin walau marratan wala yushtaratu taqarruruhu arba'an khilafan li Abi Hanifah, yang artinya wa yasbutu zina, perbuatan zina itu bisa ditetapkan secara syariat iqrarin hakikin, ketika ada iqrar, ketika ada pengakuan yang mana pengakuan ini sifatnya hakiki, mufassolin, yang mana pengakuan itu juga bersifat mufassal, artinya terperinci. Nah, pengakuan itu sifatnya itu terperinci. Misalkan pelaku itu menyatakan ka'an yaqula adkhaltu hasyafati farja fulana ala sabili zina. Ya, misalkan si laki-laki itu memberikan pernyataan, saya telah memasukkan ujung zakar saya ke dalam farjinya seorang perempuan fulanah binta fulan, yang mana perbuatan itu adalah dalam kondisi zina. Ada pernyataan seperti ini dari pelakunya, ya, tanpa ada penetapan bahwa mereka berdua telah menikah atau belum menikah. Ya, hakiki. Walaupun pengakuan itu hanya terjadi satu kali. Dan secara mazhab Syafi'i, begitu juga yang ada di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga yang ada di dalam mazhabnya Imam Malik, pengakuan ini cukup hanya satu kali saja. Ketika satu kali saja pengakuan ini muncul, maka bisa menetapkan tentang status zina kepada fulan bin fulan atau fulanah binta fulan. Berbeda dengan yang ada pada mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Yang ada di mazhab Abu Hanifah mensyaratkan supaya pengakuan ini harus sampai 4 kali. Kalau hanya satu kali, maka masih belum bisa menetapkan bahwa fulan bin fulan atau fulanah binta fulan telah melakukan perbuatan zina. Nah, ini baru bisa dipastikan bahwa orang ini telah melakukan perbuatan zina kalau memang ada pengakuan yang secara hakiki. Nah, kebalikan dari pengakuan yang bukan hakiki, kalau bahasanya kitab I'anatul Thalibin adalah ikrar yang hukmi, atau kalau bahasanya Bujairami itu adalah ikrar yang takdiri, itu ketika misalkan ada seseorang yang menuduh temannya melakukan perbuatan zina, lalu kemudian temannya ini membantah kalau dirinya telah melakukan perbuatan zina dengan fulanah binta fulan. Lalu kemudian temannya yang tertuduh tadi itu meminta supaya penuduh ini berani bersumpah bahwa dirinya atau temannya ini memang betul-betul berbuat zina. Lalu kemudian temannya ini bersumpah dan meminta temannya juga bersumpah juga. Ketika sama-sama bersumpah seperti ini, maka sumpahnya orang yang menuduh ini tidak bisa dianggap sebagai penetap bahwa fulan ini melakukan perbuatan zina, karena yamin yang seperti ini atau sumpah yang seperti ini masuk dalam kategori yamin yang mardudah, yamin yang tertolak secara hukum syariat. Nah, ketika bukan seperti itu, artinya pengakuan-pengakuan yang bukan model seperti itu, maka ini masuk dalam kategori pengakuan atau ikrar yang hakiki. Pengakuan yang memang murni, dia itu adalah berbentuk pengakuan, bukan didahului dengan kasus atau rentetan-rentetan yamin, rentetan-rentetan sumpah, tapi dia memang secara muhtaron, dia secara sadar diri, dia telah melakukan pengakuan bahwa dirinya melakukan perbuatan zina. Nah, ini kalau memang seperti itu, artinya dari chat itu sendiri, memang si pelaku ini mengetiknya dengan secara sadar,
tanpa ada paksaan-paksaan apapun dari pihak-pihak lain. Dia secara sadar, dia secara sukarela menyatakan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina dengan fulanah. Atau seorang perempuan dia menyatakan bahwa dirinya melakukan perbuatan zina dengan fulan. Dan menceritakan itu kepada kerabatnya, kepada teman akrabnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka itu bisa menetapkan bahwa beliau ini, orang ini yang telah mengetik ini, telah melakukan perbuatan zina dengan orang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebenarnya sangat disunnahkan juga supaya ketika orang itu telah melakukan perbuatan maksiat, terutama maksiat-maksiat yang berbentuk kabair, dari dosa-dosa besar, supaya dia itu sebisa mungkin menyimpan rapat-rapat, tidak membicarakan atau membukanya di hadapan orang lain, cukup antara dia dengan Allah saja yang tahu, dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, sebagaimana yang ada di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, dengan menjalankan semua rukun-rukun taubat, menjalankan semua persyaratan-persyaratan taubat, sehingga mudah-mudahan dengan itu semuanya, dengan taubatnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kiranya jawaban yang bisa kami sampaikan untuk merespon pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan dari jawaban ini bisa memberikan kegamblangan, dan barangkali mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas, maka bisa dilanjutkan dengan pertanyaan susulan pada kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah dan juga tidak bisa membanggakan hati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.